Memori adalah ketika kita menengok masa lalu. Dengannya kita bisa lebih mudah mengambil keputusan dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Ingatan membantu kita menempatkan diri kita. Tapi bagaimana dengan kenangan buruk? Pengalaman traumatis yang ibaratnya stempel pada otak kita. Kenangan yang sebenarnya ingin kita hapuskan. Gambaran ini tidak bisa saya kendalikan. Saya tiba-tiba seperti berada dalam bola api. Saya lihat jenazah dan wajah-wajah mereka. Tahun 2002 ketika Robert bertugas sebagai tentara di Afghanistan, rekan-rekannya membuat kesalahan fatal saat menjenakkan roket. Roketnya meledak. Suara ledakan keras, bagian tubuh, bau daging terbakar. Ingatan ini terus berulang. Robert takut dengan ingatan itu. Dia mengalami serangan panik. Penyakit itu ada sebutannya sendiri, Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Di Institut Ilmu Saraf Eropa, para peneliti menganalisa apa dan bagaimana orang bisa mengendalikan ingatannya. Andre Fischer berusaha mencari cara untuk menghilangkan ingatan yang menimbulkan rasa takut. Dia meneliti ingatan jangka panjang. Disinilah ingatan yang berkaitan dengan rasa takut disimpan. Dan dia mencari enzim yang bertanggung jawab untuk menyimpan pengalaman negatif itu. Dalam eksperimen dengan tikus, dia menyelidiki bagaimana rasa takut tersimpan dalam memori jangka panjang. Seekor tikus ditempatkan di kandang kecil dan diberi sedikit kejutan listrik lewat tali kandang. Hasilnya, tikus tidak bisa bergerak karena takut. Ilmuwan menyebut kondisi ini kebekuan. Sehari setelahnya, tikus ditempatkan di kandang yang sama. Dan tikus segera ingat kejutan listrik. Rasa takut pun segera kembali. Ini bisa dibandingkan dengan orang yang pergi ke kota yang tidak dia kenal, kemudian dirampok. Kalau pergi ke sana lagi, dia akan lebih hati-hati, atau dia tidak pergi ke sana lagi. Dalam terminologi evolusi, rasa takut ada manfaatnya. Ini termasuk dalam sistem perlindungan yang baik karena memperikatkan kita tentang bahaya. Tapi kasus trauma, ingatan tidak berkurang dan terus aktif setelah waktu berselang lama. Ingatan yang membawa orang ke masa lalu bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Ilmuwan berusaha mencari cara agar bisa menyelamatkan pasien yang menderita trauma. Untuk itu mereka mengembangkan sebuah enzim yang mampu memblokir trauma merasuki ingatan jangka panjang manusia. Apakah cara ini bisa berhasil? Simak laporan berikut. Robert berusaha membuang ingatan traumatisnya dengan menyimpan semuanya dalam sebuah kotak besi di ruang bawah tanah. Di gudang ini dia menyimpan segala benda yang mengingatkannya pada kecelakaan naas itu. Di dalam sebuah kotak besi. Di kotak ini ada kenangan paling intensif. Di sini ada foto-foto jenazah yang kami temukan. Percikatan ingatan, walaupun kecil, bisa membawanya kembali ke masa lalu, seolah bahaya itu masih nyata dan mengancam. Walaupun saya menyimpan semuanya di kotak ini, lalu menempatkannya di ruang bawah tanah, gambar-gambar itu tetap ada. Saya tidak bisa menghilangkan atau menutupnya lalu membukanya lagi kalau saya ingin. Memori itu datang sendiri. Bagi Robert adalah sebuah berkah jika ada jalan mengendalikan ingatan buruk yang muncul tiba-tiba itu. Peneliti Andre Fischer kelihatannya berhasil menemukan enzim yang bertanggung jawab dalam penyimpanan ingatan buruk. Namanya CDK5.
Offenbar ist das Diduga CDK5 penting untuk penyimpanan memori dan juga penting untuk mempertahankannya. Erinnerung beizubehalten. Jika ada enzim yang bertanggung jawab menyimpan ingatan rasa takut, pasti juga ada cara untuk memblokirnya. Kalau Andre Fisher bisa menemukan enzim ini, dia juga bisa mencari cara mencegah memori negatif yang tersimpan di dalam ingatan jangka panjang. Kalau kita membayangkan otak seperti sebuah komputer, ingatan kita diatur seperti himpunan data-data. Jika orang ingin melupakan sesuatu, koneksi ke bagian data-data itu harus diputus. Ilmuwan sekarang ingin tahu bagaimana memblokir akses keingatan rasa takut. Untuk itu, digunakan unsur baru dalam eksperimen dengan tikus. Dieser Stoff Unsur ini melekatkan diri pada CDK5 dan memblokir fungsinya. dessen Funktion. Pencegah ingatan ini disuntikan langsung ke otak tikus yang menderita trauma. Tikus lalu ditempatkan lagi ke kandang kecil. Jika pemblokiran ingatan berfungsi, pasti ingatan buruk tikus dan rasa takutnya pada kejutan listrik akan hilang. Dan hasilnya seperti diduga, tikus ini bertindak seolah-olah tidak pernah mengalami apa-apa. Misi berhasil. Andre Fisher menemukan unsur pencegah rasa takut. Tapi bagi Robert, berita ini datang terlambat. Selama bertahun-tahun dia berusaha menangani trauma dengan mengikuti berbagai terapi psikologis. Pada dasarnya saya selalu terbuka untuk semua hal yang bisa menolong saya. Saya memperbaiki hidup saya dan membuatnya lebih berarti. Bagi Robert, satu hal sudah jelas. Ingatan buruknya tidak bisa dihapus dan sekarang sudah menjadi bagian dari kepribadiannya.